Halo, assalamualaikum sahabat Musbeta, kembali di channel Musbeta lagi ya. Dan kali ini kita bikin konten lagi sahabat, bikin konten percupangan dulu sahabat ya, karena ini berhubung ada momen buat di konten gitu sahabat ya. Jadi kali ini saya akan bahas kapan sih umur burayak atau anakan ikan cupang itu dikasih pakan cacing sutra gitu sahabat ya. Saya akan bahas tentang itu sahabat ya. Dan jangan lupa yang baru mampir dan baru tahu channel Musbeta ini dan baru klik itu tentang percupangan dan perhobian yang lain gitu sahabat ya, jangan lupa itu like-nya dan subscribe-nya jangan ketinggalan juga gitu sahabat ya, biar saya makin semangat gitu bikin kontennya gitu dan biar makin mesra gitu ya kan. Oke, lanjut ya ke kontennya, gaskan saja. A few moments later. Nah sahabat Musbeta, ini kontennya itu membahas tentang burayak ikan cupang yang kemarin nih sahabat ya, yang saya udah breeding dan ya nih kayak gini nih sahabat ya. Sekarang kondisinya seperti ini, masih kecil-kecil sahabat, karena ya kurang pakan sahabat ini ya tuh. Tapi alhamdulillah sih ini lumayan banyak. Dan ini satu lagi, kalau ini gennya Avatar sama Blue Rim sahabat. Kalau yang ini saya gennya ini campur-campur sih, ada RGG, ada Yellow Base sama Multian gitu sahabat ya. Dan kalau yang ini mah RGG nih sahabat. Dan yang ini sama, itu sebenarnya nih kalau yang ini sahabat ya, ini sebenarnya dua indukan pas satu ya. Dua indukan sahabat ya, dua indukan, cuman terlalu over tadinya di sini gitu. Saya bagi dua di samping sebelah sono. Dan kemarin saya juga ngebreeding lagi nih sahabat ya. Ini baru umur sekitar 1 mingguan, belum kelihatan ikannya. Saya ngebreeding half moon sahabat ya, karena pasaran half moon buat bocil-bocil itu lumayan. Dan ini ada Multian juga di sini, RGG. Dan kemarin saya breeding 7 sahabat, 7 ikan cupang, cuman yang berhasil cuman 3 pasang doang sahabat ya. Ya seperti itu. Dan sekarang ini burayak yang ini sahabat ya, ini umurnya sekarang sekitar 1,5 bulan, bahkan hampir 2 bulan sahabat ya. Karena kemarin itu ada kendala pas waktu saya itu butuh cacing sutra. Sebenarnya sih kalau burayak dikasih makan cacing sutra itu umur sekitar 1 bulanan sahabat ya. Cuman berhubung kemarin saya itu ke tempat yang biasa ready cacing sutra gitu ya, ready casut, ternyata kosong mulu sahabat ya. Saya bolak-balik ke tempatnya, ternyata kosong gitu. Dan alhasil saya bingung mau kasih makan apa, kutu air lagi nggak ada kemarin pas belum musim penghujan gitu sahabat ya. Dan pur atau pelet pun belum masuk sahabat umur untuk cc segini. Jadi mau tidak mau saya paksa pakai Polare. Dan ya gitu ya sahabat ya, jadi pertumbuhannya tuh terhambat kayak gini. Tapi tenang saja sahabat, jangan khawatir kalau kalian mungkin mempunyai tragedi atau kejadian seperti saya ini sahabat ya, umur 1 bulan belum dikasih makan cacing sutra, itu tenang saja. Kalau seandainya nanti ini kan kayak apa ya, boncel-boncel gitu kecil-kecil sahabat ya, ini di push cacing sutra 2 minggu ini udah size-nya pasti langsung naik drastis sahabat, langsung cepet gitu. Oke, saya sudah sediain juga cacing sutranya di sebelah sini sahabat. Nih saya sudah sediakan, cuman ini saya maksa belinya 1 liter nih ya sahabat ya. Seharusnya saya belinya itu setengah liter saja, cuman karena ya tempat pembeliannya juga rada jauh juga, jadi rada males bolak-baliknya. Jadi sekalian nanti paling ini dibagi jadi 2 sahabat ya. Dan untuk teorinya biar supaya cacing sutra itu awet gitu sahabat, nih saya kasih tipsnya langsung di video ini sahabat. Jadi tipsnya itu kalian pakai styrofoam seperti saya ini, ukuran berapa ini ya, ini sekitar 50 kali 30 kalau nggak salah ya styrofoam, dan tingginya itu sekitar 15 cm sahabat. Dan jangan lupa pakai aerator ya, ini pakai aerator dicelupin. Dan untuk penggantian air itu kalau bisa sahabat ya, itu kalau pengen awet cacing sutranya itu 1 hari 3 kali sahabat, itu kalau bisa ya. Kalau memang kalian orang sibuk ya
minimal 1 hari 2 kali, itu pagi dan sore apa sebelum maghrib sahabat ya, biar supaya melalui malam itu sudah bersih, sudah steril airnya gitu sahabat. Itu nah insya Allah pasti cacing sutra yang kalian beli gitu pasti aman dan hidup gitu. Dan untuk takaran wadah segini tuh muatnya ini 1/2 liter sahabat ya, jangan dipaksa. Pokoknya kalau bisa kalian itu cari wadah yang takarannya itu 1/4 dari wadah itu ya cacing sutranya sahabat, karena biar resiko hidupnya tuh lebih besar daripada kebanyakan over nanti malah banyak yang mati dan akhirnya mubazir gitu ya sahabat ya. Untuk teori gimana sih Bang supaya cacing sutra itu tetap awet hidup gitu sahabat, itu yang tadi saya kasih tahu gitu sahabat, kayak gitu saja kalian contoh, itu lumayan bisa bertahan dalam 1 minggu sahabat. Coba ditaruh di kolam juga nggak masalah sih. Nih di sebelah sini ini ada cupang apa ya, ini namanya ikan paradis sahabat, cupang paradis buat indukan nih, banyak nih. Kalau ada yang mau lah itu ya, kontak WA saya itu ada di salah satu video saya itu ada sahabat, kalau ada mau siap kirim-kirim. Bentar, di sebelah sana satu lagi nih ya, kita udah punya ini corong buat cacing sutra sahabat ya. Nah, yuk. Ntar sahabat ya, ini saya akan wadahin satu persatu dulu ya takaran-takaran cacing sutranya. Pas ini 4 kolam, 3 kolam ya, tapi 4 sih. Yang satu juga udah siap buat cacing sutra. Ntar ya, kita skip dulu biar enak saya madainya sahabat, nakernya. Oke. Dan ini sahabat udah selesai saya untuk madahin takarannya. Saya kasih jumboan aja, kasih banyak ya segini untuk wadah cacing sutranya sahabat segini. Dan ini yang buat burayak yang tadi sedikit di kolam itu kan ada tadi ya sahabat lihat. Nah ini takaran yang buat anakan ikan cupang yang sedikit sahabat ya segini. Jadi biar ini pasti nanti habis nih 2 hari segini sahabat, karena memang sudah waktunya cacing sutra masuk tapi belum tak kasih. Oke yuk kita langsung berikan saja. Nah untuk pemberiannya itu simple saja sahabat, tinggal taruh saja kayak gini ya. Kini kemelem sih lah sahabat. Nah tinggal taruh, dan ini taruh sebelah sini sahabat ya. Ini nanti pasti perkembangannya cepat sahabat, karena nutrisi dari cacing sutra lemaknya itu, kadar lemaknya itu tinggi sahabat ya. Oke, ambil lagi yang satu lagi. Nah ini untuk sebelah sini sahabat ya, yang besar-besar. Sahabat ini rada oleng nih. Nah, woi kau keluar jangan di situ. Nah keluar tuh dapat banyak banget ya. Dan yang satu lagi sebelah sini. Ini sebenarnya ada yang apa ya, kecentet sahabat, atau kurang gizi mungkin ya. Ini yang kecil-kecil banget sahabat itu, tapi udah masuk sih untuk takaran cacing sutra sahabat, untuk saya segitu mah. Nah gitu dah ya, tuh kan langsung ada lahap tuh, makanya sahabat tuh mantap dah. Nah, ini lagi nih keren. Dan yang satu lagi tuh aman, itu paling nanti 2 hari tuh habis tuh segitu sahabat. Ini udah nggak perlu lagi kita kasih makan lagi sahabat ya. Oh ya sahabat Musbeta, ini saya kasih sedikit info ya ke kalian gitu sahabat, supaya kolam ikan cupang kalian tuh aman gitu. Sebenarnya kalau udah seperti posisi di kolam saya ini sahabat ya, kan itu ada burayak ikan cupang yang ada yang besar banget, ada yang kecil banget gitu sahabat ya. Alangkah baiknya gitu kalian sortir lagi ya, kalian
sortir yang besar-besar banget, kayak contoh seperti ini nih. Ini yang besar banget nih ya sahabat ya, atau raja lubukan sahabat ya. Ini raja lubukan ini kalian serok, diwadahin ke botol aja sahabat, walaupun mungkin umurnya itu sebenarnya sama yang teman-temannya ini, cuman ini bisa menghambat nanti dalam berebutan makanan sahabat ya. Kalau yang indukan sahabat kalau yang raja lubukan lebih baik diserok duluan ya, dieksekusi, ditaruh di botol ya sahabat ya. Kalau yang masih seumuran atau size-nya sama sih dibiarin aja, nggak apa-apa sahabat, kayak gitu. Untuk info tambahannya ya, biar lebih aman lagi buraya ikan cupang kalian dan nggak berebut makanan sama raja lubukan itu sahabat. Nah sahabat Muswita, karena kita kasih makan cacing sutra itu sudah kelar gitu, waktunya saya akan bahas gitu tentang sebenarnya sih umur berapa gitu sahabat ya untuk kasih cacing sutra gitu. Dan mungkin kalau kalian ngepush dengan kutu air itu kan biasanya lebih cepet gedenya gitu ya. Pokoknya sekiranya mulut si ikan cupang itu tuh masuklah buat dikasih cacing sutra sekitar, kalau nggak 1 bulan ya 3 minggu itu sebenarnya udah bisa sahabat, kalau memang ada gitu. Lebih baik push pakai cacing sutra dalam ya pokoknya sampai bener-bener ikan cupang itu masuk sama pelet PF 500 gitu sahabat. Kalau kalian punya pelet PF yang 300 itu lebih bagus gitu sahabat ya, sampai bener-bener masuk pelet gitu sahabat. Jangan sampai kalian itu menghambat nggak dikasih cacing sutra gitu. Sebenarnya pakan alternatif yang lain pun bisa gitu sahabat, kayak jentik nyamuk itu bisa, karena saya juga orangnya rada sibuk sahabat, jadi nggak sempet buat cari-cari jentik nyamuk walaupun banyak di daerah saya juga, tapi lebih baik cacing sutra gitu karena lebih bagus nutrisinya. Dan nanti umur 3 bulan itu sudah kayak siap panen gitu sahabat ya, udah size nya itu hampir M gitu sahabat. Itu keunggulan kalau masih di umur 1 bulan itu kalian push cacing sutra gitu sahabat ya. Nggak perlu setiap hari sih sebenarnya, 1 minggu 1 kali lah gitu sahabat, atau ya 1 bulan 2 kali gitu kalian kasih makan, nggak apa-apa gitu sahabat ya, itu aman aja. Selebihnya nanti pakai pelet pun nggak masalah sahabat ya gitu. Dan jangan lupa nanti kalau udah keruh gitu untuk kolamnya, karena efek cacing sutra ini kalau biasanya ada kotoran-kotoran yang ke bawah gitu biasanya tercemar gitu, dan banyak bakteri jahatnya gitu, atau bakteri yang tidak sehat di ikan cupang itu sahabat ya. Lebih baik kalau udah keruh dikuras saja itu ya, airnya diganti yang baru, itu nanti supaya ikannya itu lebih sehat dan nggak kena penyakit, dan pastinya aman dong gitu ya. Nah mungkin seperti itu aja ya untuk di konten kali ini tentang percupangan lagi gitu sahabat ya. Jangan bilang bang itu cupangan sudah nggak ada apa kok kontennya nggak pernah ikan cupang lagi, karena saya bingung gitu sahabat ya, konten cupang itu yang bermanfaat apa lagi gitu ya kan. Karena ya apa sih kalau cuman itu doang nggak bermanfaat. Saya nggak bikin kontennya sahabat ya, karena nggak ada apa ya informasinya dan nggak ada ilmunya gitu sahabat ya. Oke mungkin seperti itu aja untuk konten kali ini, dan jangan lupa yang baru mampir di channel Muswita ini gitu dan udah menonton, semoga kalian terhibur dan bermanfaat tipsnya dari saya gitu sahabat ya. Jangan lupa klik subscribe-nya, like-nya juga, lanjutin konten berikutnya, komen-komen gak masalah juga sahabat, request ikan cupang atau apa gitu kan bebas gitu ya. Oke, saya Nur pamit, see you next time, wassalamualaikum. Fuck are you now? Will you make it?